Pak Afif sudah bergabung. Selamat bergabung, Pak Afif. Ya, Pak Aizan. Assalamualaikum. Ya. Selamat bergabung, Pak Afif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran suaranya? Merdu sekali suara Pak Afif. Siap. Ampun. Tinggal menunggu satu narasumber lagi, Pak Jumadi. Gimana Pak Afif ya? Ya, alhamdulillah tadi sholat Jumat. Jadi kok songkoknya kembaran ini dengan Pak Afif ini? Nah, siap. Kopiahnya. Tinggal masuk aja kita. Namanya juga saudara. Asli. Aduh. Susah kali mau satu forum. Ampun. Harus ke Pontianak dulu baru ketemu kita. Itulah. Baik, kita mulai saja ya para narasumber, Pak Firian dan Pak Afif. Ya. Pak Jumadi mungkin sedang berproses untuk bergabung dengan kita semua. Kita mulai saja karena sudah pukul 13.30 lewat. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Afifuddin, Wakil Pengawasan Bawaslu RI, Pak narasumber, Pak Firian Aziz, juga anggota KPU RI, selaku narasumber. Kita menunggu satu lagi, Pak Dr. Jumadi, yang mungkin sebentar lagi akan bergabung. Yang saya hormati juga Pak Hermansyah, Ketua Bawaslu Provinsi, pimpinan yang lain, Bu Ariana, Pak Hawad, Pak Muhammad, terus pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Barat, Pak Ramdan, dan teman-teman pimpinan lain, serta kawan-kawan peserta. Ini kayaknya didominasi KPU Bawaslu ini pesertanya. Tapi ada juga yang dari mahasiswa dan peserta SKPP daring ini. Ada juga yang saya lihat bergabung. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah alhamdulillah di tengah pandemi ini kita sudah bisa bertemu meskipun secara virtual. Saya kira ini jadi tradisi baru bagi penyelenggara menemani menuju buka puasa, jadi akhirnya semua orang pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema yang telah kita sampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi ini tentu Perpu telah keluar, Perpu 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan tentu ada tantangan dan ada strategi yang akan dihadapi oleh kita semua selaku penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Karena itu di sini telah hadir bersama kita Bapak Firian Aziz, anggota KPU RI, Bapak Muhammad Afifuddin, dan Bapak Dr. Jumadi yang akan menyampaikan nanti masing-masing temanya. Pak Firian nanti akan bicara soal perspektif teknis, tantangan dan strategi penyelenggaraan pilkada pasca Perpu ini, dan nanti Pak Muhammad Afifuddin akan menyampaikan strategi dan tantangan pengawasan dan mengidentifikasikan kerawanan pemilu pilkada. Ya, jadi nanti beliau berdua nanti akan menyampaikan dari sisi teknis dan dari sisi pengawasan. Kemudian Pak Jumadi akan menyampaikan dari sisi partisipasi warga, tantangan dan strategi. Saya kira demikian, nanti sesi kita akan bagi dua, setelah pemaparan narasumber semua baru kita akan tanya jawab. Saya persilahkan terlebih dahulu, ini Pak Firian dulu atau Pak Afif? Tuan rumah dulu, tuan rumah. Tuan rumah dulu.
Semuanya Pontianak, bukan Bawaslu. Kan di Jakarta, bro. Baik, baik, terima kasih. Saya persilakan Tuan rumah Pak dulu, tuan Firian rumah. dulu ini. Kan ngomong teknis dulu baru ngomongin tantangan pengawasannya, kira-kira gitu. Saya takut kualat dengan Bawaslu. Ngeri rekomendasinya. Silakan, silakan. Ya, Baik. Pak Firian dulu, silakan. Pak Terima Firian. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami sayangi, Pak Afifuddin, semakin muda, semakin ceria di hari-hari terakhir Ramadan. Ini mudah-mudahan tanda baik bagi dapatnya malam yang ditunggu-tunggu. Kalau dapat bagi-bagi. Teman-teman Bawaslu Provinsi Kalbar sebagai tuan rumah dan rekan-rekan sekalian secara keseluruhan, mohon maaf tidak menyebut satu persatu. Ada Pak Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman sekalian untuk mengefisienkan waktu, karena ini acara Bawaslu tentunya perlu lebih banyak dari Bawaslu RI. Kita langsung, saya izin menyampaikan beberapa hal. Nah, kalau mau cepat langsung nih kesimpulan nih. Kelihatan ya? Ya, silakan. Baik. Saya diminta untuk menyampaikan perihal strategi dan tantangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Perpu 2 tahun 2020. Kalau ingin tahu tentang gambaran ringkas Perpu bisa ke akun YouTube saya. Nah, ini ceritanya dampak WFH besar sekali. Akhirnya bikin akun YouTube. Coba-coba. Silakan, di situ saya ada ngulas tentang Perpu. Subscribe. Teman-teman sekalian, pandemi ini, COVID, dimulai tanggal 11 Maret ya oleh WHO. Kemudian 16 Maret, KPU RI mengambil keputusan dalam pleno menerapkan protokol COVID-19 untuk KPU seluruh Indonesia, khususnya yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Kemudian tanggal 21 Maret, kita tunda. Jadi sebagai informasi, ini sekaligus juga disampaikan kepada rekan-rekan. 17, 18, 19, 20, kami itu intens meminta perkembangan dari setiap provinsi. Karena eskalasinya meningkat, penerapan KLB, dan sejenisnya, dan kita lihat trennya akan menyeluruh, sebelum riuh dengan beragam penundaan yang sifatnya parsial, kita mengambil keputusan menunda 4 tahapan di tanggal 21 Maret. Kemudian tanggal 30 Maret RDP pertama dengan Komisi 2 ada 4 keputusan, 4 hasil atau 4 kesimpulan. Kemudian RDP kedua tanggal 14 April ada 2 kesimpulan. Satu diantaranya adalah DPR setuju dengan usul pemerintah yang rencananya kalaupun ditunda itu bulan Desember 2020 dan meminta pemerintah segera mengeluarkan Perpu. Kemudian tanggal 4 Mei Perpunya keluar, dan kalau kita mau lihat satu-satunya dokumen yang menyebut kapan status darurat yang maknanya kondisi seperti ini berakhir itu ada di keputusan Kepala BNPB sampai dengan tanggal 29 Mei. Karena ada keputusan ini, maka KPU ketika ditanya kalau ditunda sampai berapa lama, itu membuat 3 opsi. Opsi A itu Desember 2020 beranjak dari status darurat yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB sampai dengan tanggal 29 Mei. Jadi sebagai gambaran teknis ya, ini langsung teknis.
21 Maret sampai 29 Mei, ini kalau kita hitung, kurang lebih 70 hari. Maka secara teknis, 23 September 2020 waktu pemungutan suara ditambah 70 hari, jatuhnya itu sekitar 1 Desember. Nah, kemudian kita melihat kebiasaan kita, pakem kita dalam pemungutan suara biasanya hari Rabu, diambillah tanggal 9. Kebetulan tanggal 9 Desember itu persis seperti pilkada serentak sebelumnya. Kemudian KPU sudah membuat 2 opsi, ini sebagai informasi awal juga untuk sahabat saya. Besok kita uji publik, Pak Afif, mungkin undangannya sudah diterima sekaligus dokumennya. Kalau belum, ntar kita kirim langsung. Yang pertama, Plan A rencananya 6 Juni, artinya tahapan dimulai. Plan B 15 Juni. Sebagai catatan, sebenarnya kalau Indonesia tidak terdampak pandemi COVID, pandemi ini kan level global. Di tanggal 12 sampai dengan menjelang tanggal 20 atau tanggal belasan itu di awal-awal masih normal. Dan kalau kondisi kita masih tetap baik, artinya tidak menyebar seperti kemarin dan sampai dengan sekarang, meskipun ada pandemi sebenarnya kita bisa tetap terus bekerja. Jadi persoalannya, pandemi iya, tapi yang jadi ukuran kita bukan ada tidaknya pandemi, tapi bagaimana kondisi negara kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi 270 daerah, untuk itu kita sampaikan sekaligus juga kepada teman-teman di Kalbar, harap diikuti perkembangan COVID-nya, karena sebab ditunda ini karena COVID. Ini secara ringkas memahami Perpu 2 tahun 2020. Poin pentingnya adalah dari Perpu ini, pilkada tidak bisa dilaksanakan dalam 5 kondisi. Artinya, 5 kondisi ini kita sebutlah kondisi yang sangat tidak normal. Jadi sudah dijamin oleh undang-undang, oleh negara, penyelenggaraan pilkada hanya dapat dilaksanakan kalau tidak dalam 5 kondisi tersebut, mulai dari kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, dan gangguan lainnya. Itu poin pentingnya. Maka ketika nanti akan melanjutkan, atau katakanlah kapan dilanjutkan, tanggal 6 Juni atau 15 Juni, sangat tergantung dari kondisi bencana nasional yang sekarang kita alami. Kemudian di pasal 122A, ini pasal baru, diatur mekanisme penundaan. Mekanisme penundaan kemudian ditunda dan dilaksanakan atau dilanjutkan, diatur dengan persetujuan bersama KPU, pemerintah, dan DPR. Kemarin ada yang bilang, kok Bawaslu nggak disebut? Bahwa Bawaslu itu sama-sama dengan KPU, penyelenggara pemilu. Nah, kemudian pengaturan tata cara pelaksanaan pemilihan lanjutan, ini di PKPU. Kemudian pasal 201A. Nah, ini yang menarik. Kan ditunda September 2020, dipindah ke Desember 2020 di ayat 2. Tapi muncul ayat 3 yang bunyinya adalah, kalau tidak dapat dilaksanakan Desember 2020, sanksinya ya, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir. Jadi, memahami klausul ini kalau bagi saya, kita mesti meletakkan kondisinya bukan pada kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal, ini jadi aneh. Tapi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, kalau ditanya kondisi yang pasti ini sedang tidak pasti. Indikatornya sederhana saja, tidak ada yang bisa menjamin secara persis kapan COVID-19 yang mengancam kehidupan kita ini berakhir dalam artian zero case, tidak ada. Yang ada adalah kalau terakhir dari WHO malah dimungkinkan tidak berakhir. Nah, tadi disebut indikatornya adalah bencana alam. Bencana nasional. Jadi ada klausul baru, bencana non-alam di pasal 120 ayat 1, kemudian bencana nasional di penjelasan pasal 201A.
Saya sengaja memberi gambaran ini bahwa sebenarnya kalau, mohon maaf ya, kalau bencana dalam artian kecelakaan, kebakaran, serangan hewan liar, ini masuk dalam kategori bencana non alam, terjadi hampir tiap tahun. Tapi yang masuk dalam level membuat penyelenggaraan pilkada tidak dapat dilaksanakan, itulah kondisi yang sangat tidak normal, kira-kira seperti itu. Misalnya 2019, ini banyak sekali bencana non alam. Nah, lantas disebutkan di pasal 201A di bagian penjelasan tergantung bagaimana keadaan bencana nasional. Nah, mari kita lihat paling tidak 2 bencana nasional terakhir. Tahun 2004 ini tsunami Aceh, kemudian tahun 92 di Flores. Poinnya adalah bencana nasional itu bukan terkait dengan sebaran daerah, tapi bagaimana kondisi bencana yang terjadi di satu daerah. Untuk itu kami sudah kirim surat ke BNPB meminta penjelasan tentang tersebut. Pertanyaannya, kapan COVID-19 berakhir? Ini berita kemarin pagi. Poin pentingnya adalah kemungkinan tak akan pernah hilang. Ini sama nih. Padahal beda media ya, tapi judul beritanya sama. Nah, yang bisa kita lakukan adalah, ini istilah yang lagi ngetop. Ini istilah sebenarnya bukanlah istilah baru. Istilah ini dari bulan April tahun 2003, the new normal. Ini Roger McNamee, seorang bisnismen sebenarnya, yang intinya adalah dengan gambaran tadi, kita perlu menimbang upaya adaptasi. Jadi bukan sok kuat seperti yang terjadi di salah satu daerah, anggota DPRD, mana COVID nanti saya makan. Atau seperti di Amerika, penentang lockdown, pemimpin lockdown di New York, justru kemarin kabarnya terkena COVID. Bukan juga yang paling pintar, tapi yang paling mampu melakukan adaptasi. Nah, maka berikut beberapa contoh. Ini perlu dicontohkan kayaknya. Kegiatan kita seperti saat ini, kalau KPU atau Bawaslu Provinsi Kalbar adakan dalam suasana normal, saya sama Pak Afif berangkat dari Jakarta ke Pontianak. Biasanya kita janjian ketemu di bandara, ngopi bareng, ngobrol, ada juga berantem-berantemnya gitu ya, berdebat sedikit. Nah, kemudian berangkatlah sampai ke Pontianak. Malamnya nongkrong di Kopi Gajah Mada, paginya ke Asyang. Nah, baru kita rapat siangnya, bahas masalah ini. Teman-teman Bawaslu Kalbar sewa gedung, ngundang peserta, siapkan konsumsi, macam ragam persiapannya. Tapi dengan mengganti, dengan kondisi sekarang, kita melakukan dengan istilah diskusi online. Sangat sederhana dan sangat ringkas. Dan saya melihat pribadi, kegiatan semacam ini, meskipun COVID berakhir, akan tetap lestari. Ini salah satu percepatan perubahan yang terjadi saat ini karena COVID. Yang kedua, kalau kita akan di pinggir pantai, biasanya seperti ini. Nah, sekarang sudah berkembang, baru beberapa hari yang lalu, di salah satu negara, dibuat tempat seperti ini. Dilindungi, dikasih semacam mika transparan. Ini untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, ini yang terakhir. Ini khususnya buat para jomblo. Kalau dulu nikahnya begini, nah nanti kalau masih dalam pandemi COVID, kira-kira akan seperti ini. Inilah bentuk kenormalan baru atau new normal yang sekarang sedang berlangsung. Lantas pertanyaannya, apa yang pilihan strategi yang KPU lakukan? Poin pentingnya strategi tersebut bukan yang akan dilakukan oleh KPU, tapi apa yang dibutuhkan, karena kondisinya seperti ini. Strategi yang dibutuhkan adalah adaptasi dan transformasi melingkupi 3 hal, regulasi, manajemen, dan stakeholder. Yang pertama, menyusun PKPU sesuai dengan amanah Perpu serta penyesuaian PKPU yang lain. Jadi aspek regulasi, kita sedang merancang PKPU penundaan dan pelaksanaan pemilihan dalam berbagai kondisi sesuai dengan amanah Perpu di pasal 122A ayat 3 serta penyesuaian beberapa PKPU. Nah, misalnya ini telanjur lah ya.
penyusunan pemutakhiran data pemilih secara door to door. Kita sedang menimbang bukan lagi berbasis rumah ke rumah, tetapi dilakukan berbasis RT RW. Jadi tidak lagi ke lapangan, tapi cukup mau tidak mau dilakukan di rumah ketua RT dengan asumsi data RT ini baik. Pengecualian terhadap data yang tidak diketahui barulah kemudian dalam hal diperlukan dilakukan kegiatan mengunjungi rumah pemilih tersebut. Yang kedua, melakukan adaptasi manajemen dan teknis penyelenggaraan teknis pemilihan di masa COVID, mereda atau terkendali. Nah, ini poin pentingnya. Kalau ditanya jangan laksanakan pilkada di masa seperti saat ini, ya memang tidak mungkin lah. Sekarang ini kan masih ditunda. Tapi kita berharap akhir bulan ini mereda atau bisa terkendali sehingga di awal Juni dapat lagi dilaksanakan sesuai dengan amanah Perpu. Bagaimana kalau tidak? Tentunya nanti akan dibahas bersama-sama dan nanti kita putuskan kira-kira bagaimana ke depannya. Namun banyak hal yang kita lakukan adaptasi. Terakhir, strateginya adalah koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, mulai dari Kemendagri atau Kemenkyu menyangkut review peraturan yang dikeluarkan oleh instansi kementerian dan lembaga tersebut. Apa tantangan yang dihadapi? Sama juga. Yang pertama, kalau terkait dengan regulasi, ini bicara waktu dan keterbatasan ruang adaptasi regulasi. Sebagai contoh, sebenarnya paling tidak saya termasuk yang berharap Perpu ini maksimalis. Kemarin itu ada istilah Perpu minimalis, Perpu maksimalis. Yang sekarang ada ini Perpu minimalis, hanya mengatur penundaan dan melanjutkan kembali. Salah satu tantangannya adalah bagaimana misalnya sebagai contoh, verifikasi faktual calon perseorangan di pasal 48 ayat 3 di situ disebut metode sensus yang didatangi langsung. Istilah kita door to door. Karena tidak diubah, maka KPU perlu melakukan penyesuaian yang memungkinkan atas kondisi tersebut. Yang kedua, waktu singkat untuk adaptasi manajemen serta implementasi. Tidak usah jauh-jauh. Budaya memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu tidak sederhana. Bisa diterapkan secara disiplin. Jadi selain melakukan adaptasi manajemen, juga memastikan implementasinya bisa efektif. Untuk itulah mengapa saya izin ini Pak Ical dan Pak Afif serta teman-teman, sejak pertama kali ada diskusi semacam ini, saya selalu menggunakan masker. Ini sebagai bagian dari kampanye. Kalau dibilang enak nggak? Ya memang nggak enak. Suaranya kurang begitu keluar secara keseluruhan. Yang ketiga, kondisi birokrasi dunia usaha serta edukasi pemilih dan peserta. Contoh yang di Medan itu kan calon-calon peserta tuh. Bagaimana rumus adaptasi teknis pemilihan dalam perubahan manajemen pemilu? Saya berusaha berpegang pada 3 hal. Apapun perubahan itu harus semakin mudah dan cepat. Hikmahnya adalah kalau ada yang diubah sebagai bentuk adaptasi, mudah-mudahan bisa membuat proses semakin mudah dan cepat. Yang kedua, harus berpegang kepada prinsip pemilu yang demokratis. Dan yang ketiga, kehati-hatian. Nah, dalam konteks manajemen COVID, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, physical distancing. Ini masuk di seluruh rangkaian tahapan mulai dari yang ditunda sampai dengan penetapan calon terpilih. Yang kedua, SDM sehat dan beban kerja rasional. Nah, saya mengajak teman-teman sekalian, khususnya di Kalbar, apalagi di Kalbar nih. Tolong teman-teman, ini saran dari sekarang, baik KPU maupun Bawaslu, dibalik karena yang adakan Bawaslu, baik Bawaslu maupun KPU, bagaimana nanti jajaran PTPS maupun KPPS, bila mungkin penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa kelurahan itu direview. Apabila ada yang memiliki penyakit bawaan, entah itu diabetes, sakit jantung, dan sejenisnya, sebaiknya disarankan mengundurkan diri. Yang kedua, kalau dia sudah usia lanjut di atas 60, disarankan mengundurkan diri. Atau nanti untuk KTPS dan KPPS jangan dipilih. Dan yang terakhir, menggunakan instrumen teknologi informasi. Ini rekan-rekan, secara ringkas, identifikasi tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 yang berpotensi
terpapar COVID. Misalnya, ini tadi sudah disinggung, verifikasi faktual calon perseorangan nomor urut 2. Saya menempatkan ini merah, karena tidak physical distancing dan beban kerjanya tinggi, khususnya di hari-hari terakhir verifikasi faktual, biasanya sampai subuh ini, teman-teman. Kadang tim sukses dari bakal pasangan calon tersebut main ke rumah ketua PPS, main ke rumah ketua PPK, begitu. Nah, kemudian untuk coklit diubah, ini masih dalam pembahasan, diubah metodenya dari door to door menjadi berbasis RT RW dan seterusnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sejak sekarang, yang paling mungkin, kan teman-teman nunggu, ini kapan nih kira-kira dilanjutkan? Sambil menunggu kapan dilanjutkan, sejak sekarang, kita ingatkan jajaran kita, mulai dari diri kita sampai ke bawah, disiplin physical distancing di rumah masing-masing, atau kalau keluar. Karena itu bagian pembudayaan. Kalau sejak sekarang kita meremehkan, nanti ketika tahapan misalnya dilaksanakan kembali, yakinlah teman-teman akan meremehkan aktivitas physical distancing. Dan terus edukasi publik tentang COVID-19 ini menjadi kebutuhan. Nah, ini contoh ringkas terakhir. Videonya ya? Nah, teman-teman sekalian, salah satu contohnya adalah, ini ada kenormalan baru ya. Kebiasaan kita ini kan masyarakat Melayu kita kan, bukan hanya masyarakat Melayu, masyarakat Indonesia. Kita kalau main ke rumah orang, misalnya saya main ke tempatnya Pak Afif, yang namanya sopan, itu kalau ketemu, apa kabar, salaman, biasa cipika-cipiki. Kan begitu. Itu namanya normal, itu namanya santun. Tapi di masa sekarang atau ke depan, yang namanya santun itu ketemu main ke rumah teman kita, tapi tidak salaman. Nah, kalau kita ngajukan tangan untuk salaman, orang akan merasa terancam. Nah, itu contohnya. Nah, kesimpulan terakhir, pertama, pilkada serentak tidak dapat dilaksanakan pada 5 kondisi yang ditentukan Perpu 2 tahun 2020. Pemungutan suara pilkada serentak dilakukan Desember 2020 bila bencana nasional berakhir. Perlu kejelasan pemaknaan terkait bencana nasional berakhir. Ketiga, dimungkinkan COVID-19 tak akan hilang. Kita tetap berharap bisa mereda dan terkendali. Syukur-syukur bisa kayak Vietnam, paling enggak bisa kayak Australia lah. Kemudian kita akan beranjak dari old normal menuju new normal. Dan terakhir, KPU berupaya melakukan adaptasi penyelenggaraan yang meminimalisir penyebaran COVID-19 sekaligus sebagai sarana edukasi publik. Demikian sebagai pengantar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firian. Jadi Pak Firian tadi sudah menyampaikan ya konsekuensi dan pertama konsepsi dan prinsip yang tertuang dalam Perpu sendiri, lalu kemudian masuk ke dalam apa sih kemudian konsekuensinya sehingga perlu ada strategi dan tanah. Yang menarik itu tadi ada terminologi new normal. Nah, ini yang tadi sepertinya mendapat penekanan khusus dari Pak Firian. Terima kasih Pak Firian. Selanjutnya saya persilakan Pak Muhammad Afifuddin untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Pak Afif. Terima kasih Pak Ijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, Bapak sekalian, Pak Firian yang sama-sama kita hormati. Saya hanya bisa ketemu Pak Firian itu kalau waktu makan sahur. Itu pun lihat IG-nya video bikin kopi sahur. Kalau geri-gerinya kita pantau. Kalau diskusi begini malah ketutup mukanya memang Pak Firian. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kalimantan Barat, ada Pak
Toher, Pak Ical, Diana, Pak Muhammad dan Pak Hawad, Ketua dan anggota KPU Kalimantan Barat yang juga dan ikut memantau atau ikut diskusi kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat Bawaslu yang mengikuti diskusi ini, senang sekali bisa ke Pontianak meskipun lewat daring, karena kangen kopinya ya diskusi dulu lah kita. New normal. Ngopi lewat aja lihat IG-nya Pak Firian. Oke, saya kira Pak Firian sudah menyampaikan banyak hal yang menurut saya sudah merangkum lah kebutuhan apa yang menjadi topik diskusi kita. Sebelum masuk ke materi, saya kira tadi sudah disampaikan Pak Firian, saya hanya menambahkan saja Mas Ical terkait dengan basis konsepsi dulu ya yang harus melambari cara pandang kita terhadap pelaksanaan pilkada. Yang pasti kita berharap COVID segera hilang kan begitu. Nah, beberapa kali tadi Pak Firian tekankan, menurut saya masuk di poin pertama yang saya rangkum dari sekian kejadian ini, bahwa kita harus menyadari pilkada besok ini jika digelar benar-benar di bulan Desember misalnya dengan situasi yang seperti ini, atau bahkan setelahnya, itu harus kita pahami sebagai gelaran pilkada di situasi yang tidak normal, maka membutuhkan normal-normalan baru, hal-hal baru, adaptasi baru yang tadi disampaikan Pak Firian dengan banyak contohnya. Banyak penyesuaian, terutama pertimbangan atas protokol kesehatan atau antisipasi COVID. Nah, ini harus menjadi back mind cara berpikir kita bahwa ini pilkada tidak normal situasinya. Bukan pilkadanya, situasi di luar pilkadanya. Kemudian keselamatan pemilih dan penyelenggara harus jadi pertimbangan. Nah, ini kita mengambil konsepsi hifdzun nafas umum lah ya, nggak mungkin kita menggelar pilkada, tapi setelah itu auzubillah min dzalik, kemudian ada hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya mengancam jiwa kita semua, mengancam jiwa penyelenggara dan pemilihnya. Tentu ini kemudaratan yang harus kita, dan ini harus kita benar-benar pertimbangkan. Dua hal. Kemudian hal yang ketiga saya kira soal prinsip, masuk ke prinsip pemilunya. Kalau di dua yang atas adalah prinsip-prinsip dasar umum selain pemilu juga. Nah, ini baru kita masuk ke soal pemilu, yaitu penundaan dan pelaksanaan pemilu itu tidak sesederhana urusannya adalah urusan hari pelaksanaan, misalnya 9 Desember atau apa. Tetapi adalah prinsip umum di pelaksanaan pemilu, yaitu predictable proses, proses-proses yang terprediksi, tahapan yang terencana, hanya hasilnya saja yang nggak bisa kita prediksi gitu. Jadi tiga hal ini menurut saya menjadi guidance kita, menjadi landasan berpikir kita sebelum mengambil langkah-langkah menindaklanjuti Perpu kan begitu. Jadi ada tiga alasan utama yang harus kita sandari kalau kemudian mau menjalankan lanjutan turunan dari Perpu yang apa sama-sama kita tahu. Kita lanjut saja, saya kira ini menjadi penting. Saya mau mengutip beberapa hal yang disampaikan tadi terkait di 122A. Saya belum tampilkan di sini karena ini sebenarnya untuk apa diskusi-diskusi kerawanan ya. Tadi disampaikan Pak Firian misalnya soal pilkada ini yang memang sudah ditunda ya kan. Penetapannya sudah kita tahu di pasal 122A ayat 1 ayat 2. Saya lebih tertarik untuk melihat ayat 3-nya. Ini menurut saya titik di mana kita menafsirkan, memahami apa yang dimaksud dengan normal baru dan apa yang dimaksud dengan situasi-situasi yang tidak normal ini.
ketemunya di mana? Karena ini ada sangat dekat urusannya dengan urusan tahapan dan juga pengawasannya. Di ayat 3 ini yang menarik menurut saya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU. Nah, ini yang menurut saya menarik. Besok teman-teman KPU mengundang kita untuk uji publik. Ada beberapa hal yang menurut saya acuannya bisa di sini. Sejauh mana kita menafsirkan soal tata cara dan waktu yang dimandatkan Perpu dan ditafsirkan teman-teman KPU, tentu nanti akan menjadi diskusi teman-teman di hukum ya, terutama dasaran-dasaran konstitusi dalam pelaksanaan. Misalnya saja, jika saya tidak salah, nanti Pak Firian tolong diingatin, Pak Ical dan teman-teman sekalian, ketika nanti kita menafsirkan metode kampanye, jika saya tidak salah, karena belum ngecek kembali, metode kampanye itu jenis-jenisnya ada di undang-undang kan. Sementara pada faktanya tidak mungkin normal yang sekarang itu kita menggelar hal-hal yang ada di undang-undang, misalnya rapat umum atau kampanye akbar biasa. Satu sisi secara sosiologis kita harus membatasi perjumpaan fisik, baik yang menghendaki perjumpaan pemilih dengan calon, dengan tim sukses. Nah, kalau dengan demikian, apakah mungkin jika teman-teman KPU menafsirkan misalnya pelaksanaan kampanye metodenya dihilangkan sama sekali itu atau dimodifikasi. Misal soal debat, itu kan ada juga di undang-undang. Debat ini apakah tetap mengundang orang dengan sedikit pendukung saja misalnya, termasuk pertemuan-pertemuan terbatas apa istilahnya itu. Intinya hal-hal teknis yang sudah termaktub dalam undang-undang yang karena situasi COVID itu bisa kita tidak pakai secara rumus selain pemilu. Nah, dalam konteks pemilu, acuan undang-undang ini harga mati. Saya hanya berharap kita bisa menyamakan frekuensi atas penafsiran hal-hal yang mungkin multitafsir. Tidak elok nanti kalau dalam situasi seperti ini di udara, di media, kemudian kita masih berdebat soal tafsir-tafsir yang diperluas dan dipersempit. Belum lagi nanti teman-teman masyarakat sipil dan seterusnya bagaimana melihatnya. Dengan 3 dasaran yang tadi di awal, menurut saya ini jadi pijakan teman-teman KPU untuk menurunkan dari sisi teknis penyelenggaraan, baru kemudian kita ikuti dari sisi teknis pengawasannya. Nah, tentu yang paling menonjol sebenarnya adalah dari sisi penindakan. Misalnya, kapankah penetapan calon itu ditetapkan? Kalau misalnya ditetapkannya 11 September, maka kita tarik 11 September, 6 bulan ke belakangnya kapan gitu. Kalau PKPU yang lama kan 8 Juni ya, sehingga 8 Maret Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari, ya kan. Nah, ini sangat dekat urusannya dengan penindakan terutama di pasal 71. Bagi orang-orang atau kepala daerah yang punya kewenangan mutasi itu melakukan mutasi. Kepala daerah yang melakukan atau bersikap menguntungkan salah satu pasangan calon, which is kadang-kadang dirinya sendiri, maka dia berpotensi untuk kena pasal ini. Nah, kalau ini ditarik agak mundur misalnya ke belakang, mungkin agak aman. Tapi kalau kemudian ini ditariknya lebih awal penetapan misalnya, taruhlah di Agustus atau Juli gitu misalnya, 6 bulannya itu bisa kena kemeriahan yang kemarin di 23 titik itu yang sudah di ini teman-teman Bawaslu. Meskipun kita nggak bisa nindak karena waktu itu masih jeda, kita akan berdebat nanti. Kalau 6 bulan itu jatuhnya sebelum Perpu turun, misalnya kayak kasus di Klaten dan macam, saya kan nggak tahu ini kapan 6 bulan penetapan ini diberikan teman-teman KPU ditentukannya. Kita akan berdebat dalam situasi belum ada
masuk 6 bulan sebelum masa penetapan. Tapi tahapan masih terjeda. Itu bagaimana kita mendekatinya? Ini akan ada diskusi hukum. Larinya itu ke perdebatan soal aturan dan seterusnya. Itu contoh, salah satu contoh yang di depan mata. Jadi kalau nanti kemudian semakin ditarik lebih awal, maka potensinya lebih banyak lagi orang yang masuk 6 bulan itu. Dan ini akan berdebat kita soal penindakannya. Kalau sekarang kan karena belum di apa-apa kan juga baru setelah kita akan berjalan yang rencananya Juni awal. Itu jika memang pertimbangan yang tiga tadi, terutama keselamatan dan juga kedaruratan yang meniscayakan adanya penyesuaian atau normal baru dalam konteks ini. Nah, dari sisi tahapan itu, hal lain misalnya di kampanye, Pak Firian, Pak Ruher, Pak Ical, dan Bapak Ibu sekalian, jika nanti sebanyak mungkin KPU mengatur metode kampanye lewat daring, sebagaimana apa yang kita lakukan sekarang, ini akan membuat atau menambah PR terutama bagi kami di pengawasan. Kita punya pengalaman pengawasan di media sosial. Pengawasannya ada, kewenangan penindakannya tidak ada. Ini pilpres nih. Nggak bisa sama sekali kita men-take down. Saya mau kasih contoh. Untuk berkoordinasi dengan Facebook, kalau Bapak Ibu sekalian di antara kita ada yang melakukan ujaran kebencian, kampanye negatif di media sosial, di akun pribadi kita, kemudian kita ditindak oleh Bawaslu. Nah, setelah ditindak oleh Bawaslu, itu nggak bisa Facebook sini men-take down langsung. Dia butuh persetujuan dari Facebook Singapura. Nah, itu contohnya. Belum lagi kita harus menerapkan Undang-Undang ITE dalam konteks ini. Koordinasi dengan Menkominfo. Sudah ada memang kerjasama sama KPU, Kominfo, dan seterusnya terkait ini. Tapi semakin ini dijadikan cara untuk metode kampanye dan mau tidak mau kelihatannya salah satunya itu, maka ini akan harus kita segera sesuaikan. Gitu. Jadi sangat tergantung dengan perumusan di teman-teman KPU. Pijakannya adalah menurut saya salah satunya pasal 122 ayat 3 tadi. Kalau banyak kawan kita diskusi soal melanjutkannya harus ini persetujuan dan seterusnya. Situasi tidak normal ini menurut saya nggak bisa diperdebatkan lagi. Nggak mungkin kita ini ngerti semua urusan kesehatan dan seterusnya. Tapi urusan yang kaitannya dengan teknis penyelenggaraan itu di pasal 3 menurut saya. Sejauh mana KPU menafsirkan lebih luas, maka akan lebih baik modalnya ke KPU. Asalkan tidak disoal di undang-undang. Tapi kalau ditafsirkan agak singkat, KPU nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih sempit, KPU nggak akan berbuat banyak. Dan secara praktek, malah kita akan repot sendiri. Normal baru tidak akan adaptif terhadap situasi itu. Nah itu kan tadi Pak Firian menyampaikan bahwa Perpu ini mengatur soal penundaan dan pelaksanaannya secara diperluas gitu, maksudnya bisa Desember bisa ini. Pertanyaan saya misalnya, apakah kita memaknai Perpu ini dengan demikian harus gradual atau tidak? Apa itu gradual? Kalau teman-teman KPU mengumpulkan informasi dan dianggap Maret ini kemudian Mei ini dianggap masih belum, apakah kita bisa langsung meloncat? Atau tahapan-tahapan dijalani dengan skenario pilkada tetap di 2020 dulu. Baru kalau tengah jalan, kemudian ini kok belum mungkin, akhirnya ditunda lagi. Lebih merepotkan lagi itu buat penyelenggara, buat kami juga. Ya terkait dengan masa-masa penindakan tadi itu. Misalnya, masa penetapan calon sudah ditetapkan, ditunda lagi. Ditetapkan lagi nanti ketika kita ambil pilihan Maret 17. Nah, ini saya kira penting untuk kita diskusikan mumpung masih ada waktu setengah bulan kan untuk sebelum masa-masa kita ketemu teman-teman DPR dan pemerintah. Nah, itu menurut saya hal-hal yang menjadi sangat penting untuk kita cermati. Saya tidak masuk ke semuanya. Saya akan mengambil langsung ke situasi-situasi yang
Nah, kerawanan dan juga strategi kita di saat pilkada ini digelar di COVID ini misalnya, yang tadi kita sampaikan, tentu kerentanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Ini ini berkonsekuensi terhadap motivasi orang. Saya tidak mau bilang bahwa orang yang dikategorikan miskin itu berpotensi untuk terpapar politik uang. Sebenarnya sama saja, semua orang berpotensinya ada. Tetapi kita tahu sendiri banyak orang susah makan, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ini akan menambah lagi motivasi orang untuk merayu pemilih atas dasar ekonomi, nggak bisa makan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Politisasi bantuan sosial seperti yang kemarin banyak terjadi, 23 titik kita identifikasi. Kemudian menggunakan musibah untuk alat penekan politik. Ini yang menarik dari sisi ilmu politik kita dekati, yaitu adanya potensi ketidaksetaraan, unequality di antara calon. Bayangkan kalau situasi pilkadanya dalam situasi baru seperti ini, Pak. Siapa yang bisa menciptakan momentum kecuali hanya petahana, bagi yang ada petahana. Yang tidak petahana itu sudah ketemuan nggak bisa, pertemuan masa nggak mungkin karena COVID, dengan daring saja, dia pasti punya defisit kesempatan yang luar biasa. Ya, tapi gimana lagi situasinya seperti ini? Jadi petahana sangat diuntungkan. Kemudian dari sisi yang lain saya kira adalah tingkat partisipasi rakyat. Nah, ini juga penting dan saya yakin menjadi concern teman-teman KPU. Tingkat partisipasi rakyat ini menjadi pertimbangan juga. Meski beberapa negara malah bagus tingkat partisipasinya kayak Korea, Pak Firian, saya kira sudah sangat hafal situasi di Korea. Meskipun kita tahu tidak semuanya sesuai yang ada di kita. Misalnya saat kemarin kita diskusi dengan teman-teman yang mulia Dubes itu, situasinya untuk logistik di Korea itu 2 kali lipat. Jadi hampir pasti kalau kemudian kita mengadopsi cara Korea, yang menurut saya tidak mungkin, terlalu jauh jarak tempuhnya. Misalnya pemilihannya pakai advance voting atau early voting sebelum hari H. Jadi mana-mana keserentakan juga akan mengalami defisit di situ. Termasuk penyediaan alat-alat tambahan seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain ini berat. Kemudian pilkada di Sabah, saya kira risiko tertular virus antara petugas dan lain-lain. Saya mengandaikan, Pak Firian, Bapak-Ibu sekalian, saya sudah tidak merokok, tapi saya ngopi. Kebetulan di Surabaya kemarin, pabrik rokok salah satu yang sering Pak Ical rokok itu ada 2 orang yang positif. Nah, 2 orang yang positif ini, Pak, kemudian menulari banyak temannya. Nah, apa hubungannya dengan pilkada? Ini pengandaian negatif. Saya berharap tidak. Saat-saat kita melakukan entah pelipatan surat suara, entah kita melakukan masih percetakan di perusahaan. Kalau kemudian na'udzubillah ada yang kena, siapa yang berani melanjutkan tahapan lipat-lipat itu? Ini hal-hal yang liar kita bayangkan, tapi boleh juga untuk antisipasi. Selama ini pilkada kita selalu kolosal, melibatkan banyak orang untuk baik penyelenggara jelas, untuk pelipatan misalnya, bahkan di masa pelipatan itu berita-berita media pasti memotret keunikan, kelelahan, betapa berjuangnya teman-teman melipat surat suara itu. Berapa hari, berapa surat terlipat dalam sehari dan seterusnya. Kemudian protokol penanganan COVID dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan. Nah, ini soal inovasi dan lain-lain tadi. Dan pada intinya saya mau mengakhiri materi ini, presentasi saya ini dengan bagaimana kita berpikir bahwa meski dalam situasi yang tadi di slide pertama tidak normal, daruratan dan seterusnya, kita tidak hanya sekedar mengutamakan pentingnya
pelaksanaan dilakukan tapi mengabaikan kualitasnya. Ini menurut saya menjadi kunci. Bagaimana kualitas proses tetap dijaga, kualitas hasilnya tetap dipercaya, sehingga semua kesiapan kita baik dari sumber daya, kalau masih dalam situasi yang recovery pasca COVID misalnya, petugas kesehatan harus kita siapkan, dan sumber daya finansial. Khawatirnya banyak hal yang harus ditutupi untuk biaya-biaya tambahan. Misalnya situasi di TPS dan seterusnya. Dengan situasi saat ini kan agak berat kita ngomong biaya tambahan, sebagian biaya konsentrasi untuk penanganan COVID. Saya kira itu, Pak Ijal, Pak Firian, Pak Wuher, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diskusinya. Nanti kita bisa lanjutkan di tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Afifuddin yang telah menyampaikan beberapa hal. Saya kira ada 3 hal yang bisa saya highlight dari pemaparan Pak Afifuddin. Pertama, soal legal framework pasca Perpu ini, bagaimana rangka kerja yang sebetulnya harus dilihat benar urutan-urutannya, karena ini berkonsekuensi dengan aspek-aspek yang lain, terutama yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, saya kira tadi Pak Afifuddin juga sudah menyampaikan titik-titik rawan, mulai dari soal bansos, politisasi bansos, kemudian tekanan politik dan sebagainya. Dan yang ketiga tadi terakhir, saya kira ini soal perlu dipikirkan kembali soal jangan-jangan nanti kalau pilkada kita paksakan kualitasnya malah nggak terlalu terjamin. Terus lagi nanti bicara soal konsekuensi. Begitu misalnya kita membayangkan tadi Pak Afif juga mengilustrasikan kalau tiba-tiba ada satu pasien di TPS pingsan gitu, petugasnya, wah itu ributnya minta ampun ini karena gara COVID misalnya. Tadi sudah mengilustrasikan begitu. Saya kira ini perlu menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih Pak Afif. Saya mengundang Pak Jumadi sudah hadir. Pak Jumadi, Assalamualaikum Pak Jumadi, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya persilakan Pak Jumadi untuk menyampaikan materinya terkait dengan tantangan dan strategi dan dari sisi partisipasi warga ini. Silakan Pak Jumadi. Terima kasih, Bung Ical. Saya hormati Pak Trian, anggota KPU Republik Indonesia, Bung Habib, Bawaslu RI, Rahman Shah. Anda lihat, saya ini mohon maaf agak terlambat, karena memang jaringan ini ya. Ini putus-putus. Saya tadi mau pakai laptop, presentasi tidak bisa. Nggak tahu ini. Jadi ini putus-putus lagi nih cerita ini. Ini dengar ya, Bung Ical ya? Siap. Halo? Silakan Pak Jumadi. Jelas. Baik, terima kasih. Saya tadi hanya mendengar penjelasan dari Bung Habib, Bawaslu RI. Saya nyambung saja. Jadi begini, saya melihat memang kalau kita memahami keluarnya Perpu ini, paling tidak menurut saya harus memiliki 2 opsi. Jadi ada opsi yang bersifat absolut, artinya penyelenggaraan ini dilaksanakan pada bulan Desember secara normal, dan opsi yang bersifat tentatif. Saya pikir sudah dibahas oleh teman-teman KPU, Bawaslu maupun DKPP barangkali di DPR RI. Jadi jangan sampai kemudian misalnya KPU maupun Bawaslu kemudian gagap ketika opsi tentatif misalnya muncul. Kalau pada bulan Desember misalnya tidak memungkinkan, situasi COVID-19 ini masih tetap terjadi. Jadi kalau kita misalnya berpatokan Desember itu final, tapi kemudian misalnya situasinya tidak memungkinkan. Tadi saya setuju dengan Bung Habib misalnya. Jadi mesti mempersiapkan opsi yang bersifat tentatif itu. Skenario itu penting. Yang kedua, saya paling tidak ada 2 tantangan ya. Tantangan bagi tentu penyelenggara kita semua terkait dengan penyelenggaraan. Kalau secara absolut misalnya pilkada serentak ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Ini
ujian kepercayaan terhadap penyelenggara, baik itu Bawaslu maupun terhadap KPU, terutama KPU misalnya. Ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan situasi yang tanda kutip tidak normal, ya, tidak normal. Jadi semua hal yang diatur dalam undang-undang misalnya itu tidak mungkin menurut saya bisa dilaksanakan secara normal. Nah, yang kedua adalah ini terkait dengan pelaksanaan bersifat teknis. Tadi saya hanya mendengar Pak saja tadi karena baru gabung, ini mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan teknis, ya, penyelenggaraan di masa krisis ini, ya, krisis COVID-19 ini. Saya ulas dulu yang pertama terkait dengan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan ini tentu ini terkait dengan apakah misalnya penyelenggara ini mampu tidak misalnya melaksanakan pemilihan itu sesuai dengan standar pemilu. Nah, standar pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi maupun standar pemilu yang diatur dalam undang-undang. Ya. Jadi misalnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Penyelenggaraannya dilakukan secara berkualitas dan bermartabat. Nah, itu paling tidak prinsip-prinsip dasar itu di tengah situasi yang tidak normal ini. Nah, ini terkait dengan soal misalnya penyelenggara. Hal yang terkait dengan tantangan yang bersifat teknis tadi sudah diulas juga oleh Bung Abi. Misalnya soal misalnya tentang kampanye, tentang sosialisasi, tentang pendidikan pemilih, tentang pemungutan dan penghitungan. Nah, ini tentu ranah KPU dan Bawaslu dalam bentuk PKPU maupun dalam bentuk peraturan Bawaslu. Ya, jangan sampai kemudian ada multitafsir hukum. Ketika ada masalah misalnya ada kasus. Ya, ada kasus. Jadi kemudian ada perbedaan yang tajam misalnya dalam penafsiran antara Bawaslu dengan KPU. Nah, ini penting menurut saya. Karena ini punya implikasi, ya, implikasi di lapangan nanti ini. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah ya tadi menyambung. Kemudian juga tingkat kerawanan yang berbeda. Ini tingkat kerawanan misalnya yang dibuat oleh Bawaslu terkait dengan ya IKP lah katakan, indeks kerawanan pilkada 2020 misalnya. Nah, tentu ukuran-ukurannya tuh menurut saya ini perlu juga dievaluasi kembali. Ya, tidak hanya dalam konteks tingkat kerawanan berdasarkan pemilu 2019 yang lalu daerah ini terjadi banyak pelanggaran. Tapi berdasarkan koordinasi penting menurut saya dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, termasuk di BPBD. Ya, karena barangkali ada daerah yang sampai bulan Desember itu barangkali zonanya sudah clear lah soal COVID-19. Tapi ada daerah-daerah barangkali di tempat tertentu itu masih punya potensi misalnya. Nah, ini tentu tingkat kerawanan ini tidak lagi bisa diukur dengan IKP-nya Bawaslu. Nah, jadi mesti ada IKP yang bernuansakan COVID. Menurut saya ya, COVID-19. Tidak lagi seperti buku yang kita baca dikeluarkan oleh Bawaslu maupun DKPP misalnya kan. Kemudian menurut saya dalam konteks ini menurut saya kalau boleh, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, itu ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 bukan 32 Tahun 2014 itu salah satu substansinya mengatur tentang asas diskresi. Nah, bisa tidak barangkali ini masukan bagi Pak Firian dan Pak Apip, ini memuat barangkali prinsip-prinsip asas diskresi. Ini ada hal yang tidak bisa kita duga barangkali, ya. Ada aturan di dalam Perpu itu tidak diatur, undang-undang tidak diatur misalnya. Jadi ada asas diskresi di situ, tidak ada aturan hukum. PKPU pun tidak mengatur misalnya. Dalam situasi yang emergensi, tadi misalnya contoh nih, ada satu pingsan, ya. Orang nggak berani, ya, nggak berani di situ, lari semua. Nah, ini masuk dalam kategori apa misalnya seperti ini misalnya. Nah, jadi menurut saya memang prinsip-prinsip dalam hal peraturan baik itu di PKPU maupun peraturan Bawaslu ada memungkinkan asas diskresi itu. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Ya, itu menurut saya. Ya. Kemudian ya, ini terkait dengan persoalan potensi banyaknya pelanggaran. Sebelum saya masuk ke soal partisipasi.
Tadi Bung Apip juga sudah menjelaskan. Jadi memang potensi untuk pelanggaran ini bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi. Jangankan daerah yang menyelenggarakan pilkada, saya jujur aja saya mengatakan, daerah yang masih 2 tahun, 3 tahun saja penyelenggaraan pilkada, itu pembagian bansos saja sudah menggunakan nuansa-nuansa politis. Ya, saya tidak mau sebut di Kalbar ini ada, saya punya datanya, dan nempelkan tuh nama. Padahal itu bansos dari pemerintah. Ya, dia juga ngepak barang bahasa Pontianaknya kan, ikut masukkan barang tuh, tempel inisial. Nah, menurut saya potensi itu cukup besar dalam konteks pelanggaran, ya. Jadi dalam bentuk barang, kampanye dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, saya melihat memang situasi ini akan membawa pada implikasi sosiologis dan psikologis. Nah, ini saya masuk ke substansinya. Secara sosiologis, pelaksanaan pilkada bagi masyarakat ini bukan kondisi yang mendesak. Bagi masyarakat tuh, yang dibutuhkan ke masyarakat sekarang ini adalah bantuan sosial, mata pencaharian di tengah COVID-19 ini. Ya, jadi secara sosiologis masyarakat, boleh kita survei sekarang. Kalau pilkada dilaksanakan besok, bagi masyarakat itu bukan hal yang paling penting. Itu urutan ke-10 barangkali. Nah, jadi oleh karena itu, menurut saya memang ini tidak bisa hanya ditumpukan kepada KPU dan Bawaslu. Ini mesti kerja keras pemerintah, ya. Sehingga secara psikologis nanti pada hari H-nya, tahapan berlangsung misalnya, bukan hari H-nya, bahwa pilkada ini adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam konteks demokrasi. Jadi ini menurut saya adalah tanggung jawab, beban berat bagi kita semua, termasuk KPU dan Bawaslu terutama. Bagaimana secara sosiologis, ya, pilkada ini menjadi kebutuhan politik kita, memunculkan pemimpin yang betul-betul diharapkan mampu perubahan. Kalau enggak, ini akan punya implikasi terhadap kemudian partisipasi. Kalau orang menganggap pilkada enggak penting, ya, ini akan berdampak terhadap kehadiran orang pada hari H nanti. Nah, ini yang kedua secara psikologis. Ini suasana kebatinan masyarakat kita, ya, yang terdampak COVID-19 ini. Ya. Jangan harap, tanda kutip yang kedua, partisipasi ini kemungkinan rendah dan rasionalitas masyarakat dalam melakukan pilihan politik itu. Ya, tadi sudah disampaikan. Bisa jadi misalnya masyarakat kemudian apatis, masa bodoh. Tidak mau hadir nih. Ya. Dengan alasan apapun secara pribadi orang apatis kemudian. Yang kedua, ada mobilisasi pemilih. Jadi di tengah orang apatis menganggap bahwa pilkada itu tidak menjadi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan penting, maka ada upaya mobilisasi. Maka orang didorong untuk datang ke TPS itu dengan cara-cara money politik itu oleh para tim sukses Cakada. Ya, ini menurut saya menjadi juga tugas Bawaslu untuk memastikan bahwa mobilisasi pemilih itu bakal terjadi. Nah, mobilisasi karena ada partisipasi yang otonom. Ini kita kembali ke teori politik lain. Kata Huntington, ada partisipasi yang otonom, ada partisipasi yang dimobilisasi. Saya khawatir, ya, kalaupun ada partisipasi itu adalah dimobilisasi. Nah, potensi itu tadi dikatakan oleh Pak Akib tadi. Yang ketiga adalah pilihan politik sangat pragmatis, ya. Kan siapa yang bisa memberikan bantuan di tengah kesulitan ini, ya? Calon mana kemudian yang bisa memberikan itu? Nah, oleh karena itu menurut saya memang satu, kemungkinan potensi partisipasi pemilih itu rendah, itu terjadi di tengah ini, karena masyarakat secara sosiologis menganggap pilkada tidak penting. Yang kedua adalah secara mobilisasi, kalaupun partisipasi itu ada, tapi dimobilisasi oleh kekuatan uang, oleh para tim sukses Cakada itu, calon kepala daerah itu. Yang ketiga, pilihan politik itu sudah tidak rasional lagi. Tergantung siapa yang memberikan sesuatu lebih banyak. Wani piro, bahasanya kan begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang terakhir, penyelenggara pemilu, pemerintah, kemudian juga semua elemen kekuatan civil society menurut saya, termasuk saya dari akademisi juga harus bersama-sama
membangun solidaritas sosial politik yang kolektif, sehingga penyakit-penyakit yang saya sebut di atas tadi, secara sosiologis maupun psikologis itu mampu kita minimalisir. Ya, paling tidak kita bagaimana mendorong dalam pilkada serentak itu masyarakat mau berpartisipasi dalam memilih di satu sisi, tapi juga berpartisipasi dalam konteks melakukan pengawasan partisipatif, ya, dengan berbagai kemungkinan potensi pelanggaran yang cukup kita khawatirkan bersama itu. Saya pikir itu Bung Ical dari saya sebagai tambahan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memicu kita untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jumadi. Beliau ini juga anggota tim pemeriksa daerah yang baru saja ditetapkan oleh DKPP ya untuk periode tahun ini. Baik, saya kira itu pemaparan dari 3 narasumber kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Jumadi sudah sedikit menyampaikan terkait dengan ada hal yang menarik yang saya kira ini poin juga ini buat teman-teman soal asas diskresi ini untuk Pak Afif dengan Pak Firian katanya. Jadi jangan lupa nanti kalau bikin regulasi katanya memasukkan prinsip asas diskresi ini supaya situasi COVID ini bisa harus ada dari kekosongan hukumnya ada yang menjawab kira-kira gitu. Saya kira demikian. Saya melihat sudah ada 1 orang ini Bapak Ibu sekalian, Pak Firian dan Pak Afif juga perlu kami sampaikan. Saya kira ini pesertanya bukan hanya dari Kalbar saja, tapi ada dari Pak Erwin dari KPU Sulut nih ya. Maaf, Bawaslu Sulut ini. Pak Erwin sudah raise hand, sudah mengacungkan tangan. Saya persilakan Pak Erwin untuk bertanya. Mana Pak Erwin? Silakan. Pak Erwin yang coba lihat yang chatnya, yang raise hand-nya. Tadi raise hand mengacungkan tangan, ya? Angkat tangan ini. Pak Erwin hadir, Pak Erwin sudah angkat tangan tadi. Atau oke. Baik, kalau tidak ada, saya persilakan kawan-kawan ada yang ingin menyampaikan atau bertanya kepada 3 narasumber kita. Oh, Pak Rawing ya, Pak Rawing atau Pak Ridwan dari Bawaslu Kota. Silakan. Di-unmute dulu. Unmute dulu, unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal, moderator diskusi kita pada sore hari ini. Dari beberapa materi yang tadi disampaikan, saya berpikir begini. Kalau taruhlah misalnya pilkada itu jadi di bulan Desember misalnya, kemudian kan kita sulit memprediksi. Misalnya di Kalimantan Barat ada 7 kabupaten yang pilkada. Nah, apakah kemudian ketika 7 kabupaten yang pilkada ini, 3 diantaranya misalnya itu dampak COVID-nya masih sangat tinggi, taruhlah zona merah. Sementara di 4 kabupaten yang lain sudah mereda hingga zona hijau misalnya. Apakah kemudian pilkada di Kalbar itu 3 yang zona merah ditunda, kemudian 4 yang zona hijau dilanjutkan, atau misalnya di cancel semua? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rawing. Jadi ini soal bagaimana strategi melakukan perlakuannya atau treatmentnya jika ada kondisi yang demikian. Saya undang lagi 2 orang lagi. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan pada peserta. Mungkin saya tidak bisa melihat semua layar ya, tapi kalau memang ada langsung mute saja, unmute saja, suara langsung disampaikan. Karena tidak semua layar ini saya terlihat ini. Ada? Silakan. Pak Erwin sudah bergabung, mana Pak Erwin?
Oke. Ada yang ingin ada suara? Yang mana? Nur Rahman Ramadhani. Oh, silakan. Ya, silakan. Nur Rahman, silakan. Jin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana pelaksanaan pilkada juga yang seandainya terjadi di tengah dampak COVID itu terhadap hak pemilih yang menjadi pasien COVID itu sendiri. Nah, perlu dipertimbangkan juga tentang bagaimana tata cara pengambilan suara terhadap pasien-pasien COVID yang berada dalam isolasi tersebut, di tempat isolasi tentunya, baik itu di rumah sakit atau di tempat khusus yang sudah disediakan. Karena kita tidak mungkin menghilangkan hak pilih mereka. Sebagaimana itu kan sudah diatur dalam konstitusi kita, hak pilih mereka tidak boleh kita hilangkan. Mungkin itu saja yang jadi pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Nur Rahman. Lanjut satu lagi, saya undang. Silakan, ada yang ingin menyampaikan. Langsung saja sebutkan namanya biar saya tidak bisa melihat semua layar ini. Silakan. Itu suara siapa itu? Ada anak kecil yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan. Dian. Ya, begini pimpinan. Untuk Sintang, kebetulan Sintang itu salah satu kabupaten yang melaksanakan pilkada. Nah, sedangkan untuk di Sintang itu jumlah yang positif corona itu semakin hari sudah semakin bertambah. Ini apakah nanti untuk di Sintang, khususnya di daerah Kalbar untuk Sintang, sistem selanjutnya kan ini akan ada proses pencalonan dan segala macam. Sistem seperti apa yang akan disiapkan oleh KPU untuk kita bisa memformulasikan semua tahapan yang tertunda kemarin untuk kita bisa laksanakan running, sedangkan dengan kondisi di Sintang itu sudah mulai banyak bertambah pasien yang berdampak COVID-19 ini. Itu pimpinan. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya kira 3 orang dulu penanya. Ya, kami perlu sapa juga, ini ada Pak Nel Antariksa dari Bawaslu Riau. Baik, saya persilakan, ini siapa dulu mau menjawab? Pak Firian lebih dahulu mungkin. Ya. Bagaimana kalau ada 7 pilkada terus 3 zona merah, 4 enggak, atau lanjut atau enggak? Karena silakan Pak. Terima kasih Pak Fitnal. Ya, kita berdoa semuanya hijau. Kalau tidak hijau, dia jadi biru dia. Kalau di tempat saya bukan hijau. Terima kasih Pak Rawing, Pak Nur Rahman dan Dian. Poinnya adalah tadi di kesimpulan saya ya, di poin pertama, kalau kondisi sebagaimana di pasal 120 ayat 1, tahapan dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan. Jadi teman-teman, ini penting ya, terkait dengan, kan KPU kemarin menyampaikan 3 opsi itu. Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. Sebagai catatan, 3 opsi tersebut itu beranjak dari satu kondisi, yaitu bencana nasional sudah berakhir, sebagaimana ada di Perpu. Jadi bukan jangan dipahami, oh ini kenapa Desember, ini kan masih begini begitu ya. Kami beranjak dari berbagai
prediksi yang masuk ke kita, yang kita ketahui, yang kita buat, bukan yang kita buat, yang kita terima dari beberapa pihak, ada yang menyebutkan COVID ini di Indonesia 3 bulan, ada yang menyebutkan 6 bulan, ada yang menyebutkan setahun. Ya sudah, praktis saja. Kita buat 3 opsi. Silakan pemerintah yang melakukan upaya perlawanan, yang memimpin kita semua melakukan perlawanan terhadap COVID, ini menentukan kira-kira kapan. Jadi bagi KPU, selain bicara masalah waktu, yang paling penting adalah titik tumpunya beranjak dari status bencana nasional berakhir. Untuk itu, opsi A itu karena Kepala BNPB sudah mengeluarkan keputusan status darurat dengan keadaan tertentu itu sampai 29 Mei. Dengan demikian, itulah opsi A. Namun kalau sampai dengan Mei belum selesai, tambah lagi 3 bulan, jatuhnya ke Maret. Cara pandangnya adalah bukan berarti ini KPU ingin masyarakat terkena COVID. Tentu tidak. KPU sejak awal sudah melihat potensi itu dan melakukan penundaan sejak 21 Maret. Pandangan tersebut konsisten sampai dengan sekarang. Jadi konsistensinya seperti demikian. Ini barusan ada berita masuk. Saya update misalnya ada pernyataan kemungkinan COVID akan berakhir tanpa ada vaksin seperti kemarin bencana virus MERS gitu, SARS. Kan kita berharap secepatnya. Nah, ada banyak prediksi. Maka pertanyaan kuncinya sebelum kondisi sampaikan Pak Rawing, 3 yang merah, 3 yang atau kemudian di Sintang sedang bertambah. Poinnya adalah Chandra berada dalam situasi yang bukan seperti sekarang. Jadi sekarang ini kan lagi posisi menuju puncak. Tentu tidak mungkin dilaksanakan dalam suasana sekarang. Nah, kita berharap di akhir bulan, sesuai dengan apa yang diyakini pemerintah, ini sudah mereda. Bagaimana kalau belum? Kalau belum, nanti kita lihat belumnya seperti apa. Kita juga minta gambaran dari BNPB, yang muaranya adalah, kalau suasana seperti hari ini yang sedang menaik, rasanya tidak dapat dilaksanakan. Tapi mungkin saja, ini kan pada akhirnya kita bicara kemungkinan. Kemungkinan akhir Mei reda. Kalau hari akhir Mei reda atau katakanlah sudah bisa dikendalikan, maka kita laksanakan. Kalau tidak, dimungkinkan ditunda kembali. Dan itu ada di pasal 201 ayat 3. Nah, kemudian terkait tadi disinggung tingkat partisipasi. Saya setuju dan KPU sudah membahas juga di internal kami. Kami menurunkan target partisipasi yang sebelumnya 81 sekarang menjadi 77,5%. Artinya kami juga realistis dengan kondisi sekarang dan hal tersebut yang menjadi salah satu potensinya. Kemudian terkait dengan pragmatisme politik, mungkin terjadi, sangat mungkin. Tapi secara bersamaan sebenarnya kalau kita mau lihat sisi lainnya, justru pada saat sekarang, petahana itu selain memiliki kesempatan melakukan politisasi bansos, juga sebenarnya berada dalam kondisi yang semakin mudah ditimbang oleh pemilih, apakah dia pemimpin yang bisa mengatasi krisis di daerahnya atau tidak. Jadi justru bisa juga ada sisi itu. Dan pada konteks tersebut, ujian bagi para pemimpin tingkat lokal yang akan maju kembali. Kemudian ada kondisi terakhir yang saya ikuti, Pak Jumadi dan teman-teman sekalian, Pak Afif, dari Pilkada 2018 dan Pilkada sebelumnya, semakin terlihat masyarakat ini cenderung semakin otonom. Maknanya adalah preferensi untuk memilih itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, money politik mungkin masih diterima. Tapi semakin banyak masyarakat yang tidak mau peduli karena dikasih sembako, dikasih uang lantas memilih calon tersebut. Di beberapa kasus yang sempat saya temui, bahkan ada beberapa kecamatan, ini di pulau-pulau tertentu ya, dan ada di beberapa titik, money politik itu tidak laku. Masyarakat menolak, masyarakat tidak mau menerima. Jadi upaya
perlawanan dalam bentuk seperti itu, pembangkangan terhadap atau katakanlah menolak hal-hal yang kita khawatirkan itu terjadi di masyarakat. Di beberapa titik ada terjadi. Saya izin tidak menyebutkan nama daerahnya. Kemudian bagaimana terkait dengan pasien yang terkena COVID? Oh ya, tentu punya hak. Tentu punya hak dan pasti akan dilayani. Bagaimana tata cara melayaninya? Sangat tergantung posisinya. Apakah dia masuk ODP, PDP, suspek atau positif. Kecuali OTG tidak bisa dideteksi ya. Kalau dia sudah positif, dimungkinkan nanti petugas kita atau katakanlah dibantu oleh perawat yang menggunakan APD, yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya. Bisa juga teman-teman kalau mau ikut gitu ya, pakai APD, jadi bantuin KPPS di bawah, silahkan. Prinsipnya tetap dilayani. Kemudian terakhir, nah ini saya sekedar mumpung disinggung tadi Korea Selatan oleh Pak Afif, saya izin memutarkan tidak sampai 1 menit, bagaimana pelaksanaan di Korea Selatan. Ini pelaksanaan di Korea Selatan. Poinnya adalah, ada teman-teman yang menanggapi seperti ini, Pak Afif, di diskusi lain ya. Oh, jangan samakan Indonesia dengan Korea Selatan. Di Korea Selatan itu IT-nya maju sekali. Saya bilang, oh iya betul, IT-nya maju. Tapi sebagai catatan, video ini tidak ada kaitannya dengan IT. Ini bicara tata cara teknis di lapangan. Tadi singgung oleh Pak Afif, partisipasi memang meningkat di Korea Selatan. Di sini yang saya maksud adalah tata cara teknis pemungutan suara. Di sana, setiap pemilih dikasih sarung tangan plastik. Kemudian diukur temperaturnya, menggunakan hand sanitizer, dan pemilih yang melakukan karantina mandiri menggunakan hak pilihnya itu di waktu yang terpisah, termasuklah untuk yang sedang terkena COVID. Nah, ini gambaran ringkas saja sebagai contoh, bisa seperti ini, bisa juga tidak. Yang jelas, kita dengan kondisi kita yang penyesuaiannya sedapat mungkin tidak banyak dilakukan. Demikian Pak Faisal sebagai jawaban kami. Terima kasih atas respon teman-teman. Pak Faisal, Pak Afif, Pak Jumadi, saya menginformasikan, ini mohon maaf kalau masih lanjut, nggak apa-apa, saya ikuti terus, tapi sampai pukul 15.30 saya izin terbang dari Pontianak ke Lampung. Kayak ini, saya Korwil Lampung gitu. Jadi terbang Pak Afif. Di sana sudah menanti sohibnya Pak Afif, yaitu Pak Rahmat Bagja. Gitu. Ya. Faisal. Oh iya. Baik, silakan Pak Afif untuk menanggapi. Saya sebentar saja ya. Saya juga ada jadwal sama Pak Ical nih sore ini. Apa namanya? Ya, saya kira memang yang disampaikan Mas Rawing, Mas Rahman dan Mbak Dian tadi, saya akan coba gabungkan saja. Yang pertama terkait keserentakan ini memang ada prasyarat-prasyaratnya kan. Tapi memang kalau di undang-undang tidak dibayangkan sekarang suasananya. Jadi pasti nanti kita akan penyesuaian. Ya kalau kita hubungkan dengan situasi keserentakan ya jadi malah memang ada daerah-daerah yang berpotensi untuk tidak bersamaan kalau keserentakan dipahami sebagai hari pelaksanaan. Nah, ini yang menjadi catatan kita kalau mau meniru apa yang ada di Korea. Di Korea itu kan diatur misalnya kalau nggak salah berapa hari sebelumnya itu seperti pemilu kita di luar negeri. Biasa disebut early voting atau advance voting. Banyak negara menerapkan ini. Jadi kalau Rawing misalnya punya hajat di tanggal 9 Desember itu mau ke tempat lain, kemudian mau pergi dan mau menggunakan hak pilih lebih awal, itu ada yang bisa dilakukan. Ada juga yang sifatnya drop box atau kotak suara keliling. Tapi sekali lagi
semua ini kan itu dalam kondisi normal juga. Kalau kondisi nggak normal kayak gini, mengatur landasan hukumnya masih butuh waktu panjang. Termasuk adanya orang-orang yang punya suara berbayang ya, agak ke distract. Jadi misalnya nanti ada orang-orang yang disurati kayak surat suara di luar negeri, itu juga catatannya di Korea Selatan. Tapi yang pasti begitu protokol yang tadi disampaikan Pak Firian dipakai, itu pasti nambah biaya, minimal biaya untuk cek suhu, hand sanitizer dan seterusnya. Terkait takbili, saya kira ya kita harus pastikan ini situasi seperti ini naik turunnya bisa jadi karena ada pemilih pemula yang bisa jadi mundur 2 bulan, ada orang yang sudah masuk usia 17 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kan ya itu, ini kan prasyarat yang Perpu itu yang kita diskusikan di Komisi 2 saat itu kan apa saya sebut itu keputusan yang masih butuh syarat, if condition gitu ya, jika maka kan begitu. Jika COVID selesai maka tahapan bisa dimulai, kira-kira begitu, ya kan? Kalau jikanya nggak terpenuhi kan nggak mungkin sampai maka, nggak bisa langsung maka ini. Nah jikanya ini yang panjang, yang ini KPU butuh mendengarkan PSBB, Satgas COVID dan seterusnya. Nah karena situasi ya ini tadi Pak Dr. Jumadi juga menyampaikan. Berikan soal IKP ini, kerawanan ini. Ada kerawanan dalam yang selama ini dikatakan, dan kalau saya boleh menyampaikan, 2 isu utama kerawanan ini juaranya adalah tema, kelihatan ya, tema soal kerawanan dominan kita di Pilkada IKP kemarin adalah netralitas ASN dan politik uang. Politik uang pasti, ini kan bahaya laten lah, kayak orang flu nggak hilang-hilang. Kalau netralitas ASN kemarin terkonfirmasi oleh ASN, di daerah-daerah yang peta netralitas ASN-nya tinggi, terbukti sekarang. Nah, kalau kita lihat politisasi atau impersonalisasi atau personalisasi bantuan yang sebenarnya bansos, itu penggeraknya itu dugaan kita juga pasti sebagiannya adalah struktur aparatus di bawah yang berkuasa. Nah ini yang terkonfirmasi. Nah ini yang kerawanan melekat di tahapan, meskipun ada faktor budaya, misalnya bagaimana kita mengidentifikasi politik uang yang diberikan dalam bentuk sumbangan, sedekah dalam tanda kutip ya. Ini kan kaitannya dengan banyak. Nah, di luar tahapan kerawanan ini ada kerawanan lain-lain biasanya kami sebutnya seperti kerawanan yang mendadak dapat musibah bencana alam. Force majeure, situasi yang tidak kita hitung dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Nah dalam konteks ini kerawanan lain-lain lagi itu sekarang terjadi betul, bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Situasi kita nggak boleh keluar rumah, situasi nggak boleh ketemu orang, nggak boleh salaman, diri dan ini kejadian. Tadi mesti memberi catatan untuk proses pilkada 2020 ini. Saya kira 2020 ini mengisahkan tema-tema kajian politik pemilu yang luar biasa kaya. Dan ini menarik bagi teman-teman akademisi termasuk kita penyelenggara. Sebagian hal tidak bisa kita lakukan karena prasyaratnya yang tidak bisa kita penuhi, dan itu tergantung di situasi eksternal. Urusannya situasi COVID, rekomendasi lembaga yang kira itu Pak Ical, Pak Jumadi, Pak Firian, Bapak Ibu sekalian. Saya juga nanti nggak bisa lama-lama Pak Ical ya. Terima kasih. Selamat
Baik, terima kasih Pak Kodir. Saya kira kita berarti hanya satu sesi saja nih, jadi nanti sesi tanya jawab berikutnya tidak ada lagi karena memang sudah disampaikan di awal, nanti ada yang hingga pukul 15.00 saja forum narasumber bisa. Tapi untuk terakhir saya persilakan kepada Pak Dr. Jumadi dulu untuk mungkin ada yang ditanggapi dari 3 penanya tadi. Silakan Pak Jumadi. Ya, jadi memang nyambung dari Pak Fib saja. Jadi memang indeks kerawanan kalau kita mengacu ke undang-undang itu misalnya dalam konteks penanganan air bencana alam atau bencana alam. Nah, kalau kerawanan yang diatur itu kan ada kerawanan alam. Jadi menurut saya memang perlu juga diatur terkait dengan kerawanan bencana alam. Ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan jika. Ya. Saya bayangkan juga misalnya ada orang yang kemudian masuk kategori PDP atau COVID-19 itu. Nah, tentu mekanisme dalam hal pertanyaan tadi kan ada bagaimana. Tidak bisa normal seperti kita bilang. Karena kertas yang pegang itu berbahaya juga dipegang oleh BPS.